Apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, biarlah juga menuntun kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan Engkau Tuhan yang menolongnya. Sehingga ketika ia berbicara, biarlah apa yang disampaikannya merupakan penyataan kehendak-Mu untuk kami kini dan di sini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar, menyimak, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempelajari kitab Yehezkiel pasal 36. 36 ayat 33 sampai dengan 38. Yehezkiel 36 ayat 33 sampai dengan 38, saya akan membacakannya untuk kita semua begini. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang melintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Kitab yang tadi kita baca, perikop ini, yaitu Yehezkiel 36, itu ada dalam rangka atau rangkaian nubuat pengharapan bagi Israel. Mulai dari pasal 33 sampai pasalnya yang ke-48. Bercerita tentang sebuah pengharapan kehidupan yang dipulihkan kembali oleh Allah. Artinya apa? Kalau ini sebuah pengharapan, pemulihan kembali. Artinya pada saat itu umat Tuhan belum pulih kan? Umat Tuhan sedang berada di dalam masa-masa yang sulit. Kita mengenalnya dengan masa-masa pembuangan ke Babel. Masa-masa pembuangan bukan masa yang sebentar, tapi berlangsung cukup lama, 70 tahunan. Kalau kita udah keburu tua kayaknya ya. Mungkin kalau yang udah usia 20-30 tahun pada zaman itu dibuang ke Babel, ya sebagian besarnya sudah pada meninggal. Bagaimana dengan kota, dengan perkampungan mereka? Sementara mereka dibuang ke Babel itu. Jelas saja tanahnya tidak ada yang menggarap. Kota-kotanya hancur luluh. Kediamannya sepi seperti kota-kota mati. Tentu saja tidak ada orang yang betah. Tidak ada orang yang senang tinggal di tempat yang seperti itu. Ini tempat yang
mengerikan gambaran itu. Nah, tetapi ketika pengharapan itu datang, maka umat ini diberikan semacam kabar baik, kabar gembira, bahwa mereka akan dipulihkan kembali. Dan firman Tuhan mengatakan, pada hari aku mentahirkan kamu. Ini bahasanya menarik. Mentahirkan. Berarti bangsa itu bangsa yang najis. Karena pemberontakan, karena dosa mereka. Mereka diperbudak oleh Babel, beberapa kali oleh bangsa-bangsa asing. Dalam kacamata Tuhan bukan Allahnya yang kalah. Bukan Dewa Babel yang lebih hebat. Tetapi ini merupakan cara Tuhan untuk menegur bangsa itu. Untuk memurnikan kembali dari yang najis, dari yang berdosa itu, kepada sebuah umat yang kembali ditahirkan. Kenapa sih Allah tega banget? Berpuluh tahun bangsa ini hidup di dalam perbudakan, penjajahan kembali bangsa asing. Nampaknya memang begitu. Tetapi itulah cara Tuhan sebetulnya. Hukuman itu harus diletakkan dalam rangka kasih-Nya juga. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan umat-Nya itu binasa. Penghukuman itu adalah teguran supaya umat-Nya itu sadar, balik kembali. Hidup dalam pemberontakan, dalam kenajisan itu kembali menjadi tahir. Pada dasarnya kita bisa melihat di sini bahwa yang mentahirkan itu bukan usaha manusianya sendiri. Tetapi yang kita baca adalah aku mentahirkan kamu. Jadi inisiatif Allah yang mengampuni umat manusia. Bagaimana respon umat manusia ketika manusia diampuni oleh Tuhan? Ya seharusnya bersyukur. Seharusnya kembali ke jalan Tuhan. Tidak ngotot dengan keinginan, dengan nafsu duniawi. Pertobatan itu harus diletakkan dalam rangka ungkapan syukur, bukan karena terpaksa. Ada banyak orang yang melakukan pertobatan itu karena terpaksa. Saya sering mengatakan kalau orang melakukan pertobatan karena terpaksa, itu bukan bertobat, tetapi kapok. Ada seorang yang maling motor, lalu ketangkap, digebukin setengah mati. Dan dia mengatakan, tobat dah, gua nggak akan lagi maling motor. Pada dasarnya dia itu kapok. Kapok karena sakitnya itu. Kapok ini juga kalau kita makan juga suka begitu. Kapok makan cabai. Udah tahu, nanti makan lagi. Udah tahu habis makan cabai itu pedas, mulut nggak enak, panas semua, perut juga. Wah, kapok dah, gua nggak akan makan cabai lagi. Ketika lupa, makan lagi. Itu bukan taubat, kapok namanya. Kalau taubat itu namanya metanoia. Artinya dia berhenti untuk tidak melakukan lagi apa yang jahat karena sadar ini akan merusak hubungan dengan Tuhan. Lalu dia berhenti dan tidak hanya sekedar berhenti, tapi memperbaiki hidupnya. Yang tadinya arahnya ke sana, ke jalan menyenangkan hati, menyenangkan dirinya, mengumbar nafsunya. Sekarang saya berhenti di sini. Dan saya akan berbalik arah. Di sana kehendak Tuhan. Tuhan yang menghendaki saya berbuat
baik. Pertobatan itu diperlihatkan dengan jelas oleh Matius pemungut cukai. Ketika berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan hadir dalam perjamuan bersama-sama dengan dia. Dia bangkit. Setengah dari hartaku akan aku jual untuk orang-orang miskin. Sekiranya ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan ya, tadinya hidupnya dia memeras rakyatnya sendiri untuk nafsu kepentingannya. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, pertobatan itu terjadi, maka hidupnya mengarah kepada jalan Tuhan. Hartanya akan dia bagikan pada orang miskin. Kalau ada yang diperas, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau orang yang bertobat adalah bukan hanya saya berhenti melakukan yang jahat, tapi saya akan berjuang untuk melakukan yang baik. Kalau seseorang berhenti dari pencuri atau menjadi pencuri, dia tidak hanya sekedar saya kapok, saya berhenti menjadi pencuri, tapi dia akan bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan agar juga bisa membantu orang lain. Kalau ada seorang yang mengatakan saya bertobat dari narkoba, maka tidak hanya dia sekedar saya berhenti stop, tapi dia akan memperjuangkan, menggunakan sisa hidupnya untuk memberantas kejahatan narkoba itu. Itulah sebetulnya bertobat. Disinilah yang Tuhan kehendaki ketika mentahirkan orang Israel. Ia akan memulihkan tanah-tanahnya. Ia akan kembali menghidupkan kota-kotanya. Menanaminya dengan tanaman-tanaman berguna untuk kehidupan, menjamin kehidupan bangsa Israel. Apakah Allah dengan sendirinya tangannya menanam benih-benih itu? Apakah tangannya mencangkul untuk tanah-tanah mengolah? Saya kira tidak. Tetapi mengajak manusia yang bertobat ini, ayo kembali mengolah tanah itu. Mengolah, menanami. Dan aku akan menurunkan hujan, memberkati tanah itu dengan kesuburan. Menjauhkannya dari hama dan seterusnya. Dan disitulah engkau akan menikmati berkat Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan mentahirkan kita ongkang-ongkang saja. Ada sesuatu yang harusnya kita lakukan sebagai manusia yang bertobat. Mengupayakan tanah, menciptakan keamanan, kenyamanan kota, lalu melakukan segala sesuatu yang baik mengerjakannya, tetapi fokusnya adalah bagaimana kehendak Tuhan dapat dilakukan di bumi ini. Bagaimana cinta kasih Tuhan bisa dirasakan dan disalurkan bagi banyak orang. Lalu apa bagi kita? Buat kita pada saat ini yang seringkali kita juga menyatakan pertobatan, kan nanti besok ada pengakuan dosa, minta ampun pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditahirkan, yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan? Maka mau nggak mau kita harus bersyukur kepada Tuhan. Syukur dengan cara apa? Bukan hanya mulut, lidah, bibir kita, tetapi upaya kerja kita bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita bukan jadi ancaman, tetapi jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Disitulah cara Tuhan memulihkan kita. Biarlah Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang ditahirkan, yang dipulihkan, dan kita menikmati berkat itu dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami pada saat ini mensyukuri anugerah berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu dalam pengampunan setiap dosa-dosa kami di dalam Kristus. Biarlah ini yang memotivasi kami untuk kami terus hidup di hadapan Tuhan, hidup baik, berkenan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.